Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas konseling, tentunya dengan Sekolah Sogan berkolaborasi dengan Rizal Hypnocenter. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang sosial online dan offline. Wah, ini menarik, ini saat ini benar-benar rame banget. Dan materi itu akan disampaikan langsung oleh dua orang narasumber, yang pertama ada Mbak Rizky Sauma, yang kedua ada Mas Rizal. Mbak Rizky ini dia lulusan ilmu psikologi. Kalau Mas Rizal, beliau ini seorang hipnoterapis. Wah, ini asik banget bakalnya ke depan seperti apa. Sebelum itu, aku mau ngingetin juga buat kalian untuk selalu tonton video ini sampai akhir. Jangan di skip karena isinya ini daging semua. Kalau kata Helmi Yahya, daging semua. Dan di akhir video akan ada sugesti sederhana dari Mas Rizal seperti biasa. Oke, kita masuk langsung ke materi tentang sosial online dan offline. Oke, yang kita tahu semua bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam kesehariannya. Orang iso deweke individu. Nah, tapi saat ini mulai dari awal-awal pandemi kemarin, bisa dikatakan hampir semua orang melakukan aktivitas sing harus interaksi dengan orang langsung itu berubah akhirnya melalui gadget. Nah, dimanapun itu di sekolah sing kudu tatap muka itu berubah jadi online. Terus kemudian rapat, orang-orang yang meeting, orang-orang kemanapun akhirnya semuanya menjadi online. Nah, setelah orang-orang akhirnya biasa nganggo online, itu muncul juga sesuatu hal sing akhirnya teman-teman anak-anak ini, para remaja itu membuat kayak circle sendiri di circle online ini. Nah, tapi untuk nanti kita bahas ke sana. Yang pertama, aku mau tanya nih dari sisi ilmu psikologi dulu, biasa dari Mbak Rizky. Nah, ketika adanya perubahan sosial yang ada di masyarakat ini, Mbak, dari mulai yang orang-orang itu harus komunikasi secara langsung, terus kemudian akhirnya berubah menjadi interaksi online, itu sebenarnya pengaruh nggak sih, Mbak, ke psikologi seseorang ketika orang itu banyak terlalu banyak berinteraksi dengan gadget justru daripada ke orang lain? Monggo. Oke, pengaruh nggak pengaruh nggak ya dalam psikologinya kayak gitu kan? Ya pasti pengaruh lah ya, mungkin nggak sih, maksudnya ya pengaruh kayak gitu kan. Kan biasanya apalagi dalam interaksi sosialnya orang, kayak misal kalau kata sederhananya kayak kita misal kumpul gitu kan dalam circle pertemanan, misal terus ada yang satu mainan HP, terus yang satunya juga, yang lainnya juga mainan HP, itu kan fungsi dari kumpul dalam circle pertemanan itu kan juga berkurang. Kan pengaruhnya kayak gitu, aturan kita bisa ngobrol, yang ada di dekat kita malah kita asik sendiri sama yang ada di dunia lain, kayak gitu kan. Nah, itu pengaruh kecilnya. Dalam interaksi sosial kita itu berkurang kayak gitu, Mak. Soalnya kita terlalu asik dalam dunia virtualnya itu. Itu aja sih dari saya. Oke, itu bener banget sih apa yang disampaikan sama Mbak Rizky. Memang sekarang remaja sekarang itu mereka lebih suka interaksi secara online. Oke, lucu banget. Ya sampai termasuk nih aku pribadi gitu. Jadi kalau di rumah saya itu ada bapak saya, ibu saya,
saya dan 2 adik saya, berarti ada 5 orang. Nah 5 orang ini tiap hari wis jelas ngomah bareng. Tapi ngono wae sik meso gawe grup WA ngomah gitu loh. Nah, terus remaja-remaja sekarang juga banyak yang buat istilahnya sekarang tuh GC Telegram, grup chat Telegram, yang mana itu semua orang bisa masuk ke situ. Yang nanti di situ kayak mungkin dari Mas Rizal sendiri pernah tahu tentang seperti ini di Telegram, orang-orang interaksi anak-anak ini. Nah, yang mana di situ semua orang dipersilahkan untuk memperkenalkan diri, terus kemudian mulanya apa, ada yang hanya butuh teman telepon, ada yang butuh teman chat gitu. Kalau mau tanya ke Mas Rizal, pernah ngadepin yang seperti itu nggak Mas Rizal? Yang curhat atau dapat pengalaman informasi yang seperti itu? Monggo. Oke, terima kasih waktunya. Sosial on off ini asik sekali kayaknya kalau dibahas di sekarang, atau lebih asik lagi kalau kemarin-kemarin, waktu tahun-tahun kemarin. Kalau ini udah begitu seperti biasa ya, online, sosial online. Di sini itu ada 2 hal yang berbeda antara offline dan online. Ya jelas berbeda sih ya. Tapi gini, ada sifat di online itu lebih bebas tapi privat, lebih bebas tapi privat. Bebasnya apa? Bebasnya kita bisa pakai karakter siapa saja buat jadi PP kita, buat jadi foto profil kita. Dan kita mengaku itu diri kita boleh. Walaupun mungkin itu role player ya, atau akun fake dan lain sebagainya. Tapi ketika kita punya gambar si tokoh tadi yang banyak dan itu tidak terlalu terkenal, itu bisa kita akui. Contoh, Kak minta papnya dong. Oke, aku lagi makan nih, kirim aja waktu lagi makan si profil tadi itu, kirim ke orang. Dia akan percaya. Coba kalau pas lagi bangun tidur kayak apa, nanti ada minta lagi, kasih dan sebagainya. Orang itu bisa jadi percaya. Karena online ini lebih bebas tapi privat. Privatnya karena person by person, seperti itu. Bebasnya apa? Banyak sekali yang bisa kita ketemui di situ, akun real atau fake akun dan sebagainya. Ketika yang offline kan nggak bisa, karena kita ketemu langsung, aku ya aku, inilah diri aku yang sebenarnya. Jadi di sini bebas tapi tidak ada kerahasiaan ketika offline sosial atau langsung ketemu kopi data dan sebagainya. Dan yang jadi menakutkan itu ketika sosial online, karena privat bebasnya tadi itu, seringkali ada orang yang butuh teman chat karena kegabutannya. Sampai ada yang lebih dari teman chat, sleep call. Nah itu yang sleep call. Cuma pingin dengerin ngobrol sendiri-sendiri sampai dia ketiduran. Katanya buat teman tidur Kak dan sebagainya. Udah. Ini masih benar ketika gendernya beda ya, laki-laki perempuan. Ada yang perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Itu yang jadi rusak. Ya, kayak gitu. Ketika pertanyaannya kayak gini, ada nggak sih yang ke Mas terus ngomong seperti ini dan sebagainya? Ada, banyak. Tapi itu terapi online, dia nggak bisa offline datang ke sini. Karena orang-orang jauh, kebanyakan orang Jawa Barat, pasien saya yang seperti itu, yang tanda kutip tadi itu. Ya, sekian dari saya. Oke, terima kasih Mas Rizal. Berarti ya benar apa yang dikatakan sama Mas Rizal tadi. Masih mending kalau semisal itu lawan jenis, tapi kalau akhirnya sesama jenis gitu kan. Dan interaksi sosial yang online ini justru malah menurutku koyok lebih berbahaya gitu Mas. Kalau semisal kasus yang ada di sana, di luar sana, sing aku lihat dari Instagram, dari Twitter atau apapun itu ketika rawan untuk melakukan tindak kriminal juga akhirnya gitu. Koyok semisal ya untuk penipuan gitu kan, terus atau semisal orang yang pacaran secara online gitu kan, terus
ada ya sing aneh-aneh ngono sampai akhirnya ya buat ancaman lah buat apa itu banyak banget sekarang. Nah kalau semisal di orang-orang yang sudah di apa masuk atau terjerumus ke online ini gitu Mas, itu sebenarnya apa namanya kayak orang-orang tuh lebih memilih interaksi secara online daripada offline gitu Mas. Hatta masih kita masih tempat yang sama ini, si nyangkruk, misal ngopi gitu, itu harusnya kan HP yo diteleh karena kita tempat bareng-bareng, ya wis kita ngobrol gitu. Iki enggak tetap wae nyebut HP, ya dia oke lah nih semisal dia males WA karena itu penting atau apa. Iki enggak scroll Instagram, kita masih interaksi malah scroll Instagram kan iku ya Allah Gusti, aneh banget. Nah, hal-hal sing seperti itu tuh gimana aku tuh sampai bingung juga sih Mas kayak ngono ki. Eh ditanggapi dari Mas Rizal sama Mbak. Oke, gini, kebiasaan orang pegang gadget itu dia mendapatkan rasa nyaman, aman. Amannya apa? Karena dia punya sendiri, privat, punya sendiri. Semua di genggaman dia. Dia ingin buka apa di situ. Mau lihat orang mukbang, bisa. Mau lihat orang latihan kesehatan, bisa. Mau lihat bola, bisa. Mau lihat togel hari ini yang muncul apa sih ya? Berapa sih? Bisa dan sebagainya. Karena aman nyamannya sambil tiduran bisa, sambil di belakang bisa dan sebagainya. Aman nyaman ini kebutuhan dasar menurut Maslow. Nah, ketika aman nyamannya itu terbawa di situasi yang kurang sesuai, contoh kita lagi jangkruan, dia ngerasa bete itu di jangkruan itu, dia akan buka HP karena rememori kenyamanan tadi waktu di rumah. Dia buka HP. Oh, berarti orang yang ketika di luar bersama kita tapi tetap mainan HP, harusnya ditanya, ngopo kue bete kok neng kene? Nah, obrolan kita kurang bermutu buat kamu atau kenapa ada pikiran kah kamu? Harusnya ditanyakan sebagai teman yang care ya, ditanyakan. Orang popo kok, jorak popo, nek orang popo yo kamu di sini, otak kamu di sini toh, jangan mainan HP sendiri. Tapi ketika ngomong kayak gitu pun dia bisa tersungging atau tersinggung ya, gitu. Ya, menurut saya kayak gitu sih. Iya bener banget. Aku berarti berapa? 2 hari yang lalu juga koncoku ngomong ngono. Aku paling nggak seneng nek ono bocah sik jangkruk malah dolanan HP. Mesti langsung tak omongi. Kowe ora duwe konco po? Cek jangkruk kuwi malah dolanan HP kok kuwi. Iya, memang itu hal sing apa namanya sing aneh banget sih. Nah, eh, Mbak Rizky nih Mbak, kalau dari Mbak Rizky sendiri ada keresahan enggak sih Mbak kayak semisal tentang generasi sing sosial online iki sing malah lebih memilih interaksi di sosial online di sosmed itu terutama daripada sing interaksi dengan offline atau mungkin punya pertanyaan juga yang bisa ditanyakan ke Mas Rizal gitu. Monggo. Ya, akhirnya saya diberikan kesempatan untuk bertanya ya. Ya, ya resah juga sih, kayak saya pun juga merasakan kayak gitu loh. Kita lagi kumpul, yang lainnya mainan HP, terus sayanya bengong kayak gitu kan. Soalnya saya sendiri juga nggak punya tuh temen online ya namanya ya. Kayaknya saya lebih sering ngobrol secara langsung daripada apa itu berteman secara virtual. Soalnya saya takut dengan yang namanya di ghosting sih gitu. Gitu aja sih. Maksudnya itu mungkin salah satu apa itu namanya kerugian ya berteman secara virtual. Dan mungkin kenapa orang-orang lebih memilih berteman secara virtual dibandingkan secara langsung itu kan soalnya mungkin yang secara langsung itu kata yang tadi Mas Rizal bilang itu kurang peka dan yang secara virtual itu kan tadi bisa di apa itu namanya dibohongi lewat gambar-gambar yang tadi Mas Rizal sebutkan tadi itu loh, mungkin lebih nyaman dibandingkan secara mungkin lebih nyaman virtual dibandingkan secara langsung itu tadi gitu loh. Yang mau saya tanyakan
itu gimana caranya, mesti menyadarkan kayak teman-teman yang lebih mainan HP dibandingkan bertemu secara langsung, kayak nggak ada manfaatnya gitu loh kita. Apalagi kan kalau di umuran saya sendiri kan menyatukan waktu gitu nggak sih, waktu buat berkumpul itu kan ya susah. Apalagi mesti kalau udah kumpul kok malah mainan HP itu tuh gimana. Kalau misalkan ada saran dari Mas Rizal atau Mas moderator kayak gitu, barangkali nanti saya kalau misalkan berkumpul lagi sama temannya saya kasih tahu ke mereka gitu sih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya dari Mbak Rizky Sauma. Ya, Mbak Rizky punya ketakutan tersendiri, terlebih untuk di ghosting, Mbak. Memang sih Mbak, laki-laki itu kadang senengnya ghosting, makanya aku rasa seneng laki-laki. Nah, nggak nyadar ya. iya, pertanyaannya tadi dari Mbak Rizky, gimana sih, atau ada masukan dari Mas Rizal atau dari saya? Nih, aku gampang sih Mbak, ketika kumpul, HP kemudian kumpul ke, atau semisal janji HP di dalam yang tengah, ayo kita ngobrol bareng-bareng. HP di dalam tengah, orang sing nyentuh HP, orang sing nyentuh HP. Jadi kumpul ke di tengah gitu. Itu diterapin juga di beberapa tongkronganku, tongkrongan temanku diterapin kayak gitu, dan itu terutama pas buka bersama ya, pas bulan puasa. Jadi HP kumpul ke KPD, foto yowes, kita foto nanti di akhir, kita selama makan, setelah makan yowes kita interaksi layaknya kan reuni biasanya kan, konco-konco lawas susralah nanti. Itu kalau dari saya. Kalau dari Mas Rizal sendiri, monggo dijawab pertanyaannya Mbak Rizky. Pertanyaannya bagus, saking bagusnya susah untuk dijawab. Butuh S2 ini, yang menjawab S2, sadar sosial. Nah, itu yang penting, sadar sosial. Sosial seperti apa yang baik sebenarnya, makanya harus S2, sadar sosial. Sadar sosial ini ketika online itu ada waktunya, ketika offline ada waktunya. Bukan dicampurkan, apalagi dicampur baurkan, itu tidak sesuai. Mungkin orang yang offline kita temui bisa jadi teman online kita juga, tapi orang yang online kita temui belum tentu jadi offline kita. Itu ya nanti jangan sekarang waktu lagi offline kita juga mainan online kayak gitu. Dan ketika kita lagi bareng nih, tapi kita kepo sama yang lain, sama IG kita, Twitter kita, atau Instagram kita, dan lain sebagainya, itu salah. Loh, time management kamu gimana sih? Kamu punya time management nggak? Quality time itu susah loh, apalagi mengumpulkan beberapa background yang berbeda. Saya sebagai apa, jenengan sebagai apa, teman saya kerja di mana, atau dan lain sebagainya. Pas lagi kumpul itu kan butuh waktu dan disempatkan. Kenapa jenengan masih menyempatkan HP Anda untuk tetap dipegang? Itu kan di rumah bisa, bukan sekarang. Iya, intinya sadar sosial S2. Cukup dari saya. Oke, terima kasih Mas Rizal buat jawabannya. Intinya harus S2 itu tadi. S2 itu apa? Sadar sosial. Nah, berarti intinya pada akhirnya gadget atau handphone atau apapun itu hanyalah alat yang ada nilai positifnya untuk komunikasi untuk yang jarak jauh gitu. Cuman penggunaan gadget yang berlebihan juga apa sih, mempunyai dampak yang buruk juga gitu. Terutama buat buat yang nonton ini, kalau punya teman virtual gitu, yowes ojo baper gitu. Wong sana ngetik pakai jari, kok kamu ngetiknya pakai hati. Ya loro hati gitu kan. Dia nggak pakai perasaan, kamu pakai perasaan, ya wes nanti di ghosting cari semua laki-laki sama, tapi kan ya nggak gitu juga. Nah, mungkin ini sebenarnya sih akeh banget tentang apa namanya dan offline ini. Oh iya, aku ingat juga ada, aku dulu pas PPL gitu, Mas Rizal sama Mbak Rizky, aku PPL nih MTS di salah satu MTS di Kabupaten Pekalongan. Nah, itu ada salah satu aktif sekali di sosial media, terutama nih Telegram. Itu dia itu sampai ada
istilahnya GC Tele ya, GC Tele itu di situ semua orang bisa masuk. Yang ya, semua orang bisa masuk, terus di situ akhirnya sampai kayak buat circle sendiri dari GC itu yang ada ribuan orang di situ kan. Telegram bisa banyak orang ya, ribuan, dan mereka nih keluar kota kabeh. Nah, dari situ si anak ini dia akhirnya ngomong kelas itu cuman pendiam gitu. Dia siapa langsung di closing aja berarti Mas ya. Gue ke Bang Diadin Mas Admin. Oke, seperti yang tadi udah disampaikan Mas Rizal, jawabannya Mbak Rizky, dan semuanya sudah disampaikan Mbak Rizky juga. Mungkin ada closing statement dari masing-masing narasumber di episode kali ini. Mungkin dari Mbak Rizky dulu, nanti biasa terakhir Mas Rizal ada sugesti sederhana. Monggo Mbak Rizky. Oke. Closing statement-nya dari saya cuma mau ngasih tahu buat para kalian pendengar dan penonton semua. Jadi kalau misalkan, ya enggak sih, lebih baik bersosialisasi secara offline dibandingkan online. Coba deh kalian pikirkan lebih dalam, kalau misalkan mau punya teman virtual tuh kayak banyak dampak negatifnya dibandingkan banyak dampak positifnya. Kalau kalian, ya saya bukan menghakimi orang-orang yang punya teman secara virtual ya, cuma akan lebih baiknya kalau berteman itu secara nyata aja, nggak usah aneh lah ikutan kayak teman-teman secara virtual kayak gitu kan, juga kan banyak penipuan, terus kayak banyak apa ya, kalau sosialisme itu kan bukannya dari virtual kayak gitu ya, maka dari itu kurangilah berteman secara virtual itu yang belum tentu nyatanya kayak gitu kan, soalnya kan kita juga nggak tahu secara pasti bahwa itu ada. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih. Ya, misal ada orang yang sebenarnya kepribadian yang ada di sosial media itu ternyata bukan dia asli gitu kan, koyo dia mencoba merubah menjadi orang lain. Ketika aku ketemu terus kecewa, wonge tidak sesuai harapan gitu kan. Oke, dari Mas Rizal monggo closing statement dan sugesti sederhana. Oke, biasa sempatkan waktu, tempatnya juga. Ketika sudah safe, sudah nyaman, posisi kanan Anda nyaman, tarik nafas pelan-pelan, dalam, keluarkan lewat mulut pelan-pelan, lakukan itu 7 kali. Baik, setelah itu resapi, dengarkan seksama perkataan saya. Yang terbaik itu yang baik nyatanya. Boleh punya teman virtual, tapi yang nyata baiknya dan bisa ada dalam kenyataan, dalam segala kejujurannya juga. Ingat kata-kata saya, yang terbaik itu yang baik nyatanya. Boleh punya teman virtual, tapi yang nyata baiknya dan bisa ada dalam kenyataan, dalam segala kejujurannya juga. Oke, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih buat Mas Rizal untuk sugesti sederhananya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang merasa itu aku harus candu di gadget gitu. Nah, berarti cukup itu saja yang untuk episode kali ini. Terima kasih buat Mas Rizal, Mbak Rizky. Tak lupa saya tetap mengingatkan untuk Anda bahwa ketika Anda punya masalah terhadap psikologi Anda, entah kamu candu terhadap apa, terus bagaimana, terus bingung mau sembuhnya gimana, itu kalian bisa hubungi Mas Rizal. Informasinya nanti kita taruh linknya, kita taruh di deskripsi, karena di situ udah termasuk nanti ada nomor WhatsApp, sosial media yang Mas Rizal punya. Oke, mungkin itu saja.
yang bisa kita sampaikan di episode kali ini. Kurang lebihnya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.